Jangan ketinggalan guys. Jangan ketinggalan kemana kita? Yang Moto2 dan Moto3. Preview Moto2, Moto3 Catalunya 2021. Iya, tadi kan kita udah bicara tentang yang MotoGP. MotoGP, Nah, oke. sekarang Moto2 dan Moto3. Iya. Ya, sebelumnya kan udah kita siapin tuh, Bang. Betul. Yang review untuk Moto2 dan Moto3 Mugello. Oke. Cuma ada sedikit ya. Jeda gitu ya, oke. Jeda. Jadi, oke nih, sekarang kita akan langsung ke Preview. Preview ya. Oh, iya. Moto2 dan Moto3 nih, Bang. Oke. Oke. Menurut Bang Joni. Ya paling tidak Straight to the nih point nih, Bang. langsung ya. saya yakin Remy Gardner dan Raul Fernandez Lagi. Dan mungkin ntar akan di bawahnya itu ya mungkin ada Bezzecchi, di Gian Antonio, Joe Robert ataupun ya mungkin Sam Loes. Tapi kenapa saya menjagokan Remy Gardner dan Raul Fernandez? Pertama, Remy Gardner tiba-tiba langsung mendapat kontrak untuk ke MotoGP bersama Tech3 ya, meskipun bukan pabrikan tapi kita tahu Tech3 kan juga menggunakan motor pabrikan yang sama, artinya ini menjadi tantangan buat Remy Gardner, apalagi dia sudah memimpin, bisa tampil bagus, konsisten. Saya rasa ini momentumnya, artinya membayar kepercayaan sekaligus menunjukkan bahwa KTM nggak salah memberikan kepercayaan untuk tahun depan naik kelas, karena dia akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan gelar juara dunia Moto2 musim ini. Oke, tapi kalau menurut gue, ini seperti pisau bermata dua. Idih, ngeri. Kayak ninja. Bermata dua, yang satu tajam, yang satu tumbuh. Enggak, dua-duanya tajam. Dua-duanya tajam, ya kan? Dua-duanya tajam. Nah, karena gini, bisa dibilang nantinya kalau dia bagus, ini akan membuat dia ya istilahnya bahwa gue layak. Iya. Kan? Tapi ketika dia tampil loh. Tampil itu. Kalau dia tampil jelek, Bang. Iya. Ya, ini membuang kepercayaan KTM yang sudah mengontrak dia nih. Betul. Tapi jangan salah, untuk menjaga hal itu, makanya nih ada Raul Fernandez, rekan setimnya yang juga rookies yang tampil bagus. Ini akan menjadi istilahnya, mungkin tadi kalau dibilang pisau bermata dua, ini akan menjadi istilahnya tamengnya nih. Jadi si Remy Gardner tinggal berkaca kepada Raul Fernandez. Jadi sebelum kalah dari pembalap lain yang mungkin menghilangkan kepercayaan KTM, dia mengalahkan Raul Fernandez. Karena kalau sampai dikalahkan oleh Raul Fernandez dan Raul Fernandez juara dunia, apa mau dikata nih? Berarti mendingan Raul Fernandez dong dikontrak. Gitu. Ya. Jadi makanya kan, Bang. Ini ya saya sih berpikir bahwa Aki Ajo ini tidak main-main saat mengontrak Remy Gardner dan juga Raul Fernandez, karena sempat kemarin banyak yang mencibir Raul Fernandez bisa apa, orang di Moto3 aja belum bisa membuktikan performa. Dunia, gitu kan? Udah di Moto3 aja dulu, tapi Aki Ajo berkata lain, dinaikkanlah Raul Fernandez, dan bahkan Remy Gardner bukan tanpa cibiran loh itu, ya kemarin di One XOX aja kurang begitu bagus, tapi akhirnya Aki Ajo menunjukkan. Nah ini dua ini seandainya bisa berperan tanda petik meskipun, nah ini aku sih melihat kayak di Suzuki MotoGP nih, tapi Aki Ajo berperan sebagai David Brivio-nya sehingga mampu menjadikan mengatur strateginya, Bang, ya. Atmosfer di KTM Moto2 jauh lebih jos. Nah, itu untuk Raul Fernandez dan juga Remy Gardner, yang seenggaknya bisa mengisi podium nih, Bang. Betul. Nah, yang podium ketiganya nih berarti akan diperebutkan oleh siapa nih kira-kira? Apakah Fabio Di Giannantonio? Fabio Di Gia. Iya. Karena kan kalau kita lihat ini salah satu sirkuit kesukaannya dia, dan juga dia ya belajar kesalahan kemarin, dia bicara bahwa sudah punya settingannya untuk di Catalunya. Dan juga berdasarkan hasilnya kemarin, Bang, bahwa dia bisa podium di Catalunya. Itu betul. Oke. Nah, itulah untuk Moto2. Ya kan? Moto3 saya cenderung kepada Akamsi, yaitu Joao Masia, kemudian juga Pedro Acosta. KTM lagi nih yang bahaya nih KTM ya. Ya KTM di kelas menengah dan dasarnya ini memang paling, saya rasa sekarang paling mencolok gitu, karena patut menjadi patokan buat pembalap istilahnya tim-tim MotoGP lain untuk mungkin mulai melirik nih bibit-bibit KTM. Kenapa Joao Masia? Karena kemarin dia belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya, dan dia juga akhirnya menyadari bahwa mungkin terlalu baper, jadi terlalu
tampil jelek kemudian membuat dia down dan dia coba kemarin akhirnya bisa podium di Mugello. Dan kemudian juga Pedro Acosta belajar juga nih setelah dia kemarin senang istilahnya dibuai seorang pembalap berusia muda langsung menang rookie. Nah, sekarang memimpin klasemen agak sedikit terbuai, dia kemudian juga mengalami sedikit down baik di sesi latihan yang dia belajar, dan dia mungkin tidak akan mengulanginya lagi dan berusaha tampil semaksimal, setidaknya ya memantapkan komitmen dia untuk bisa mempermulus lah langkahnya menjadi juara dunia Moto2 musim ini. Oke, berarti lagi nih untuk Moto3 masih dikuasai oleh KTM nih. KTM antara Jaume Masia dan Pedro Acosta. Dan juga Pedro Acosta. Nah, untuk yang ketiganya nih Bang, ini menarik nih karena iya. Ya selain yang Abang tadi bilang bahwa ini kan ada Kamsi juga kan. Betul. Nah, itu antara Jaume Masia, Pedro Acosta. Tapi ya kalau kita lihat nih pembalap lain seperti Ayu Musasaki, kan, Dennis Oncu, terus udah gitu Darren Binder juga iya. Kemarin menang gitu betul. Kan. Terus udah gitu juga Dennis Foggia. Baru kemarin menang di Mugello juga. Betul. Ada lagi Indonesian Racing si Gabriel Rodrigo, podium 3 kemarin podium 3. Iya. Nah, ini ya akan seperti apa nih? Pasti akan sengit, tapi kita akan melihatnya seperti apa. Tentu ini menjadi bumbu yang menarik dari Moto3 karena ya dengan perubahan siapa yang menang itu kan cukup silih berganti di tiap rondenya. Pinter-pinternya ngatur strategi untuk slipstreaming, untuk gue berada di posisi keberapa, di lap keberapa. Jangan sampai gue istilah udah mau jelang lap terakhir gue udah masih ada di posisi 7 gitu kan. Itu kan agak susah kan. Ya lihat kan kemarin pole position siapa? Suzuki kan. Dia nggak tahu kemana kan. Lagi-lagi ya jaminan bahwa mau start di depan atau start di posisi kedua atau di belakang, ini bukan jaminan kemenangan di Moto2 karena apapun bisa terjadi selama ya memasang strategi yang jitu di lap-lap terakhir. Pokoknya ya strategi itu ada di lap ya minimal 5 lap terakhir. 5 lap terakhir, betul. Itu udah strategi mutlak yang betul. Iya, mau ngegas terus atau mau ya udah deh ntar nunggu nih sampai ada yang jatuh-jatuh baru ngegas. Nah, itu di Moto3 itu benar-benar perubahannya sangat luar biasa. Oke, kalau begitu. Kalau menurut kamu siapa guys? Apakah ya memang seperti KTM juga atau baik di Moto2 di Moto3 gitu atau ada nama lain Iya, silakan tulis komentar di kolom komentar. Gitu Oke Bang, siap guys, pokoknya selamat menyaksikan ya gelaran MotoGP Catalunya 2021. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. See you.